Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kata batil yang artinya sesuatu yang batal terdapat 26 kali. Sedangkan kata mubtilun, orang-orang yang di jalan batil atau membatilkan sesuatu yang benar, terdapat dalam Al-Quran 5 kali. Di antara ayat yang terdapat kata batil ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, dan janganlah kalian makan harta-harta kalian yang berputar di antara kalian dengan jalan batil. Artinya, sirkulasi uang, putaran uang yang diperoleh oleh manusia tidak boleh dengan cara batil. Di antara mendapatkan uang, sirkulasi uang, putaran uang dengan cara batil ialah suap atau dengan bahasa riswah. Di antara suap ialah money politik, politik uang, suap politik, suap apapun yang berkaitan dengan politik. Satu buku himpunan fatwa MUI kami dapat di sini di bagian himpunan fatwa MUI bidang sosial dan budaya. Pada hasil musyawarah nasional ke-6 tanggal 23 sampai 27 Rabiul Akhir 1421 Hijriah atau 25 sampai 29 Juli tahun 2000. Di halaman 122, kemudian di halaman 126 dalam fatwa MUI hasil Munas ke-6 tahun 2000, di sini ada keterangan suap uang pelicin, money politik, dan lain sebagainya dapat dikategorikan riswah atau suap apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak, kemudian melakukan money politik, politik uang, membagi-bagikan uang, ini termasuk riswah. Nah, memang benar, saya baca di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 22 halaman 220 tentang definisi suap. Wariswah fil istilah, suap dalam terminologi hukum Islam, ma yu'ta, sesuatu yang diberikan, li'ibtali haqqin, untuk membatalkan yang hak,
au liihqaqi batilin, untuk membenarkan yang batil. Kemudian, apakah boleh money politik dengan alasan untuk kita ini kelompok yang benar, maka kita terpaksa money politik. Karena kita ini yang punya komitmen yang benar, punya visi misi yang benar. Akan tetapi apabila ini dilegalkan secara umum, orang akan mengklaim bahwa masing-masing itu bertujuan benar. Kalau hukum melegalkan demikian, maka masing-masing akan menyatakan saya bertujuan benar. Maka saya terpaksa money politik karena saya ini punya visi misi yang benar, punya tujuan yang benar, ideologi benar. Maka semua memang akan berbahaya karena akan mengklaim masing-masing itu kelompok yang benar. Maka melakukan money politik dan politik uang. Yang kedua, apabila itu dilegalkan, ketika kelompok yang benar ini mayoritas, maka bisa menang. Tetapi kalau kelompok yang benar ini minoritas, sangat berbahaya. Karena kelompok yang salah juga akan melakukan yang sama, yaitu melakukan money politik dengan mengklaim sebagai kelompok yang hak, kelompok yang benar. Maka ini tidak mendidik secara hukum. Sedangkan syariah Islam itu saddan lil bab, menutup pintu-pintu mafsadah. Itu syariat Islam. Saddan lil bab. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Aspek hukum tentang riswah, berbagai bentuk suap, di antaranya yang dilakukan oleh money politik tapi itu suap, musona'ah. Musona'ah ini melakukan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan balasan. Nah, kita memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain itu membalas, memilih kita. Ini juga akan berbahaya pada riswah, musona'ah. Karena apa? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah jilid 22, halaman 220 disebutkan, man sona'a bil mal lam yahtashim min talabil hajah. Barang siapa yang melakukan sesuatu, rekayasa sesuatu dengan uang, dengan harta, money politik, menyebarkan uang, membagi-bagikan uang, lam yahtasim min talabil hajah. Dia tidak malu-malu untuk meminta terpenuhinya hajatnya. Yang kedua, yang rawan suap adalah al-hadiyah. Hadiah ini kadang orang itu money politik, tetapi orang kadang menyebutnya ini hadiah, padahal money politik, padahal ini politik uang, padahal ini suap. Yang ketiga adalah al-hibah, pemberian. Itu juga rawan money politik.
dengan dibentuk, dimodifikasi bentuk musona'ah, dimodifikasi bentuk hadiah, dimodifikasi bentuk hibah, kemudian bahkan dimodifikasi bentuk sedekah. Saya memberi orang ini karena fakir miskin, bukan money politik. Itu tidak bisa. Kenapa itu dilakukan ketika dia ada dalam kontestan politik tertentu? Kenapa itu dilakukan ketika dia sebagai kontestan, tapi tidak dilakukan sebelumnya, sebelum pesta politik? Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, anna shadaqah tudfa'u talaban liwajhillahi ta'ala. Sedekah itu diberikan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi khini anna rishwata, di saat sesungguhnya suap, tudfa'u diberikan, diserahkan, money politik, penyebaran uang, linaili gharadin dunyawiyin, untuk memperoleh tujuan duniawi, ajilin, yang segera. Jadi beda. Ini aspek hukum. Jadi money politik diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kalau dengan alasan untuk membela yang benar, maka terpaksa kita money politik. Itu kalau menjadi alasan, maka semua akan mengaku sebagai kelompok yang benar. Semua akan mengaku membela yang benar. Dan itu berbahaya apabila kelompok yang benar ini dalam kondisi mustad'afin, dilemahkan, terjadi diskriminasi, kemudian tidak diberi kekuatan, tidak punya power, dan itu berbahaya sekali karena kelompok ideologi yang lawan akan melakukan sama, melakukan money politik dan penyebaran uang. Bahkan realitas mengatakan bahwa di dunia ini secara finansial kuat orang kafir daripada muslim. Secara finansial ini di dunia secara global, kita jangan memandang secara regional, tetapi seluruh dunia umat Islam secara finansial di bawah mereka. Dan itu bahaya kalau dilegalkan money politik, politik uang. Berbahaya akan kekuatan dana dari Cina misalnya, kekuatan dari dana dari organisasi komunis, kekuatan dana dari organisasi Yahudi dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Nah, dalam kompetisi politik. Kemudian kita ambil dari aspek edukatif. Politik uang, money politik, penyebaran uang, cacat secara edukatif. Saya baca di dalam kitab Syarah Sunan Ibni Majah, karya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, orang Ethiopia, di jilid 13, hadis Sunan Ibni Majah nomor 2171 atau hadis Sunan Ibni Majah nomor 2207 tentang manusia yang tidak disapa oleh Allah di hari kiamat dan Allah tidak suka memandangnya dan Allah tidak mau merehabilitas, memperbaiki, mensucikan orang ini.
Siapa di antaranya? Wa rajulun baya'a imaman, ialah laki-laki yang membeat pemimpinnya. La yubayi'uhu illa lidunya, membeat pemimpinnya, memilih pemimpinnya semata-mata karena dunia. Fa in a'dahu minha, apabila calon pemimpinnya itu memberi sesuatu dari dunia, wafalahu, maka dia memenuhi, yakni memilihnya, membeatnya. Wa illam yu'tihi minha, dan apabila calon pemimpinnya itu tidak memberikan sesuatu, lam yafi lahu, maka dia tidak mau membeatnya, maka dia tidak mau memilihnya, maka tidak mau memenuhi baiat memilih pemimpinnya. Ini jelas. Maka di dalam syarahnya Syekh Amin Al-Harari mengatakan, lebih-lebih apabila yang menerima money politik ini seorang tokoh mau menerima money politik, la siyama idza kana madbu'an muta'an, lebih-lebih yang menerima pembagian uang ini orang yang diikuti, tokoh yang diikuti, mau menerima uang muta'an, madbu'an dia diikuti orang, muta'an dia ditaati orang. Dan ini akan berbahaya karena tokohnya sendiri, misalnya ulamanya, mau menerima uang money politik, mau menerima politik uang, dan dia madbu'an orang yang diikuti, muta'an orang yang ditaati, dan ini akan berbahaya apabila pilihannya ulama ini tidak memilih kelompok yang benar, tetapi memilih kelompok yang membayar. Bukan kelompok yang benar, tapi kelompok yang membayar. Jadi ini berbahaya sekali. Tidak mendidik, menyalahi secara edukatif. Kemudian aspek psikologis. Aspek psikologis. Di dalam himpunan fatwa MUI yang besar, himpunan fatwa MUI, saya baca di halaman 1195. MUI mengambil satu hadis tentang efek psikologis rakus dalam kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum satakhrisuna alal imarah, sesungguhnya kamu sekalian akan berambisi menjadi pejabat pemerintahan, pemimpin di satu pemerintahan. Kemudian Rasulullah mengatakan efek psikologisnya, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ingatlah, menjadi pemimpin pemerintahan, menjadi penguasa dalam pemerintahan, menjadi pejabat dalam pemerintahan, tidak sedikit akan terjadi penyesalan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini aspek psikologis, terjadi penyesalan. Kemudian aspek psikologis yang kedua, fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Kelihatannya menjadi pejabat, menjadi penguasa dalam pemerintahan, memang kelihatannya seperti mendapatkan susuhan.
terasa sebaik-baiknya yang menyusui, tetapi sejelek-jeleknya yang menyapih. Menjadi pejabat penguasa kelihatan sebaik-baiknya yang menyusui karena enak, tetapi sejelek-jeleknya yang menyapih. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, dalam mensyarah hadis tersebut yang ada di dalam buku himpunan Fatwa MUI yang kami jelaskan tadi, Ibnu Hajar menafsirkan kenapa menjadi penguasa pemerintahan itu sebaik-baiknya yang menyusui, lima fiha, karena sesuatu yang diraih di dalamnya, min khusulil jah, mendapatkan pangkat, wal mal, mendapatkan harta, wa nafadil kalimah, dan bisa terwujudnya apa yang dia katakan, bisa terwujudnya apa saja yang dia katakan, wa tahsilil ladzat al-khissiyah, dan menghasilkan kenikmatan, keenaan, hedonisme al-khissiyah yang dirasakan oleh panca indera, wal wahmiyah, dan kenikmatan-kenikmatan yang diduga-duga, hala husuliha, ketika tercapai menjadi penguasa pemerintahan. Maka dia merasakan ladzat khissiyah, hedonisme yang terasa di panca indera, nikmatnya makan, nikmatnya kekuasaan, nikmatnya harta benda, wal wahmiyah, dan kenikmatan-kenikmatan yang masih dalam kerangka pikiran, masih dalam wilayah waham. Tetapi kata Ibnu Hajar, wa bi'satil Fatimatu indal infisali anha bimautin, wa bi'satil Fatimatu, sejelek-jeleknya yang menyapeh adalah menjadi pejabat pemerintahan, indal infisali anha, yaitu ketika selesai sudah tidak menjadi pejabat, bimautin, karena mati di tengah jalan, mati di tengah-tengah dia menjadi penguasa, padahal sudah berapa biaya yang dikeluarkan, miliaran rupiah, puluhan miliar, mungkin bisa ratusan miliar telah dikeluarkan, tetapi dia mati di tengah jalan, indal infisali anha bimautin, ketika dia terpisah dari kekuasaan pemerintahannya karena kematian, au ghairihi, atau selain kematian, penderitaan sakit, atau dihentikan di tengah jalan, wama yatarattabu 'alaiha, dan akibat-akibat yang berurutan sesudahnya, minat tabiat, tanggung jawab fil akhirah, nanti di akhirat. Ini semua efek psikologis. Maka kalau money politik ini dibudayakan, maka akan membuat penderitaan pada kontestannya sendiri. Orang yang mencalonkan diri sebagai penguasa, orang yang mencalonkan diri sebagai pejabat, akan mendapatkan penderitaan yang besar, penderitaan dalam aspek hukum, penderitaan dalam aspek pendidikan, yaitu edukatif, penderitaan dalam aspek psikologis, baik siksaan psikologis di dunia atau siksaan psikologis di akhirat. Belum tanggung jawab di akhirat. Maka kalau nanti money politik dibudayakan, politik uang dibudayakan, maka akan memberikan ruang, yaitu munculnya pemimpin yang
mestinya hak tapi dipimpin oleh yang batil. Ini juga ada pesan dari Rasulullah SAW. Saya baca dalam Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi jilid 2 hadis nomor 611. Rasulullah SAW bersabda, wa idza kana umara'ukum syirarakum, dan apabila pejabat pemerintah yang memimpin kamu sekalian ialah mereka yang syirarakum, yang jahat, yang buruk, yakni dari awalnya sudah manipolitik, maka akan akumulasi kekayaan dan secara psikologis akan menjadi manusia rakus. Dan ini berbahaya sekali. Wa aghniyaukum bukhalaakum, dan orang-orang kaya menjadi bakhil. Wa umurukum ila nisaikum, dan urusan-urusan perkara laki-laki sudah tidak tanggung jawab atau tidak mampu tanggung jawab atau kalah, ila nisaikum, dikuasai oleh perempuan, urusan-urusan dikuasai oleh perempuan, laki-laki tidak punya tanggung jawab dan dikuasai, urusan itu diserahkan pada perempuan. Fabadnul ardi khairul lakum min dahriha, fabadnul ardi khairul lakum min dahriha, maka lebih baik berada di dalam perut bumi daripada harus hidup di atas punggungnya bumi. Lebih baik di dalam kubur, dalam perut bumi, daripada hidup di atas bumi, di atas punggungnya bumi. Ini isyarat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memproduksi, kita memberikan ruang, kita memberikan wasilah, instrumen, alat-alat, fasilitas, rekayasa, budaya, termasuk budaya manipolitik, yang akhirnya menjadi ruang yang lebar bagi mereka umara'ukum syirarakum, terjadinya pemimpin-pemimpin pemerintah yang manusia yang jelek, yang jahat, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.